Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harli Anissa, kelas 20B dengan NIM 2004-09-5014. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu konsep neuroscience. Neuroscience adalah suatu paradigma baru kehidupan terutama pendidikan dan dunia pelatihan sebagai bentuk saintifikasi sistem saraf dan otak manusia. Secara etimologi, neuroscience atau neuroscience adalah ilmu neural atau neuroscience yang mempelajari tentang sistem saraf, terutama mempelajari sel saraf dengan pendekatan melalui banyak cabang ilmu. Secara umum, neuroscience mempelajari struktur dan fungsi saraf sistem. Pada dasarnya, neuroscience merupakan cabang dari ilmu biologi yang dikembangkan sedemikian rupa untuk mencapai fokus bahasa tertentu. Neuroscience terdiri dari gabungan dua kata, yakni saraf dan sains adalah disiplin yang melibatkan neurologi, psikologi, dan biologi. Beberapa pengertian neuroscience yang dikutip dari berbagai sumber adalah Jacobson 1993 dalam Foundation of Neuroscience mengatakan bahwa teori neuroscience berusaha menjelaskan arti dari hasil pengamatan terhadap sistem saraf yang meliputi struktur dinamika yang secara luas dapat berkaitan dengan sosial budaya dan antropologi. Oktar 2006 menyebutkan, neuroscience adalah the study of nervous system concerning biological basis of consciousness, perception, memory, and learning. Ketiga, neuroscience merupakan studi ilmiah tentang komponen biofisik yang berkaitan dengan kognisi, afeksi, dan sosial yang menggunakan pendekatan interdisiplin antara psikologi kognitif, neuroscience artificial, inteligensi, dan biologi. Singkatnya, neuroscience adalah ilmu yang mempelajari sistem saraf makhluk hidup yang fokusnya adalah seluk-beluk otak manusia. B. Tujuan neuroscience. Secara ilmiah, ada fungsionalisasi dalam otak manusia yang bertugas mengatur mekanisme berpikir. Begitu juga dengan keberadaan bagian otak yang terkait dengan emosional dan sistem neuron yang dapat bekerja pada mekanisme emosi. Adapun tujuan mempelajari neuroscience adalah proses saintifikasi diantaranya meliputi: pertama, kognitif dan berpikir. Upaya simulasi kognisi atau perkiraan yang tepat untuk mampu mengembangkan perangkat lunak yang mampu berperilaku seperti otak manusia. Hal itu diciptakan oleh peneliti atau ilmuwan yang juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang memahami mengenai psikologi kognitif untuk menciptakan peran yang bermanfaat bagi manusia. 2. Daya ingat dan memori. Mengingat atau menyimpan kenangan serta memori adalah bagian dari proses kinerja otak. Sosio-emosional memahami. Neuroscience dalam kaitan sosial ini adalah mempelajari wilayah bagian otak yang berperan dalam kegiatan sosial dan emosional manusia. Sekelainan atau gangguan pada sistem saraf dan otak dalam sistem psikologi kognitif tentunya sering ditemui permasalahan dan segala sesuatu yang tidak normal. Misalnya, ialah mengenai pola pikir yang mengalami perkembangan tidak sesuai dengan usia dan batas kemampuannya, atau mengenai kemampuan berbahasa yang tidak normal. Dari hal itu akan diteliti bagian otak atau saraf mana yang berperan dan tidak memaksimal dalam pekerjaannya. Mekanisme kerja saraf dalam otak. Tujuan dalam perspektif ini adalah untuk mengetahui mekanisme kerja neuron serta proses interaksinya dalam tubuh manusia untuk menciptakan fungsi-fungsi yang dapat pola atau mempengaruhi perilaku manusia. Proses saintifikasi dan hubungan yang sistem lainnya. Sebagai pusat sistem saraf manusia, otak memiliki peran yang besar dalam mengendalikan aktivitas manusia yang terkait dengan organ dan sistem organ lainnya dalam tubuh manusia yang kompleks. C. Cabang keilmuan neuroscience. Neuroscience memiliki cabang-cabang keilmuan sebagaimana disebutkan oleh Nordquist, yakni neuroscience afeksi. Dalam banyak kasus, penelitian dilakukan pada hewan laboratorium dan melihat bagaimana neuron berlaku dalam kaitannya
Dengan emosi, neuroscience perilaku studi tentang dasar-dasar perilaku biologis, behavioral. Neuroscience juga dikenal sebagai psikologis, biologis, biopsikologis atau psikologis, adalah penerapan prinsip-prinsip biologi untuk mempelajari mekanisme fisiologis, genetik, dan perkembangan perilaku pada manusia dan hewan lainnya. Neuroscience klinis melihat gangguan pada sistem saraf, sementara psikiatri misalnya melihat gangguan pada pikiran. Kognitif neuroscience studi tentang fungsi kognitif yang lebih tinggi yang pada manusia dan berbasis saraf yang mendasarinya. Neuroscience kognitif merupakan satu bidang kajian mengenai sistem saraf yang ada di dalam otak manusia. Neuroscience komputasional berusaha memahami sebagaimana otak menghitung, menggunakan komputer untuk menstimulasikan dan mendemodelkan fungsi otak, dan menerapkan teknik dari matematika, fisika, dan bidang komputasi lainnya untuk mempelajari fungsi otak. D. Neuroscience dalam kehidupan. Transformasi ilmu pengetahuan neuroscience dalam kehidupan manusia merupakan suatu orientasi baru sebagai revolusi belajar manusia dalam memandang otak sebagai kekuatan belajar yang memanusiakan manusia sebagai makhluk dengan segala perbedaan, segala kelemahan dan kekurangannya. Pemanfaatan neuroscience dapat ditransformasikan dalam ini kehidupan manusia, diantaranya 1. Neuroscience agama. Para ahli di bidang ini sejak awal berusaha untuk menjelaskan mengenai dasar neurologis untuk menilai pengalaman spiritual seperti persepsi tentang waktu, ketakutan atau kesadaran diri, kekaguman spiritual, dan kesatuan dengan alam semesta. Neuroscience spiritual bersifat multidisiplin dan mencakup bidang teologi, studi agama, pengalaman dan praktik keagamaan, filsafat ilmu kognitif, ilmu saraf, psikologi, dan antropologi. 2. Neuroscience pendidikan. Dalam pendidikan, neuroscience digunakan sebagai kekuatan baru dalam kegiatan belajar dalam berbagai jenjang jenis dan jalur formal atau non-formal dan informal yang di dalamnya terdapat keluarga dalam hal pengasuhan. Educational neuroscience adalah bidang kajian neuroscience yang fokus untuk mengkaji konsep pendidikan dari perspektif sistem kerja otak. Neuroscience pendidikan merupakan komponen dari otak, pikiran, dan pendidikan adalah ilmiah yang muncul menyatukan para peneliti dalam neuroscience. Kognitif perkembangan neuroscience, kognitif psikologi, pendidikan, teknologi pendidikan, teori pendidikan, dan disiplin ilmu terkait lainnya untuk mengeksplorasi interaksi antara proses biologis dan pendidikan. 3. Neuroscience sosial kemasyarakatan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan suatu instrumen sebagai alat untuk memperkukuh proses interaksi satu sama lain, bahkan tidak hanya sesama manusia, juga dengan makhluk lainnya, termasuk lingkungan sebagai pelayan kehidupan manusia. Fungsi otak yang memproses emosi melibatkan serangkaian sirkuit fungsi otak, mulai dari sistem limbik seperti amigdala, hipokampus, dan korteks cingulate. 4. Neuroscience budaya. Menurut N. Gutjes 2006, neuroscience budaya adalah bidang penelitian yang berfokus pada keterkaitan antara lingkungan budaya manusia dan sistem nilai biologis. Sementara oleh Duet al. 2007, neuroscience budaya adalah bidang interdisipliner yang muncul menggabungkan teori dan metode dari psikologi, budaya, dan sosial antropologi, dan neuroscience sosial dan kognitif untuk menyelidiki interaksi antara budaya, proses psikologis, dan otak dan gen pada rentang waktu yang berbeda. 5. Leadership atau kepemimpinan. Amboro 2008 yang mengutip dari buku Hilary Scarlett yang berjudul Neuroscience for Organizational Change bahwa neuroscience mampu melakukan perubahan organisasi, bahwa bagi sebagian besar organisasi, kekuatan otak sangatlah penting. Banyak organisasi di berbagai negara telah beralih dari pertanian menuju manufaktur. Kelangsungan dan kesuksesan hidup mereka bergantung pada kemampuan berpikir, berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Dan yang terakhir yaitu neuroscience ekonomi. Neuroscience ekonomi dengan integritas ilmu saraf, dengan riset konsumen,
adalah mungkin untuk langsung masuk ke otak untuk menemukan penjelasan saraf untuk perilaku konsumen. Kemampuan untuk merekam aktivitas otak dengan elektroda dan kemajuan dalam teknologi pencitraan saraf memungkinkan untuk menentukan daerah tertentu dari otak yang bertanggung jawab untuk perilaku kritis yang terlibat dalam konsumsi. Itulah tadi penjelasan saya sedikit tentang konsep neuroscience. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.